Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Sobat Sohib semua di acara webinar permodalan syariah hari ini, Kamis 23 Desember 2021. Perkenalkan, nama saya Diska, saya mewakili Solusi Hijrah sebagai penyedia platform permodalan syariah. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai peluang permodalan dengan sistem Sirkah Mudarobah. Baik, sesi diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama ada permodalan oleh Bapak Rangga Raffidianto dan Bapak Utus Hardiono. Kemudian yang kedua adalah mengenai tata cara pengajuan permodalan. Jadi selama acara berlangsung, Sobat Sohib yang mau bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya via pesan dengan format nama, spasi, asal kota, spasi pertanyaannya. Semua pertanyaan yang masuk, kami akan jawab pada saat sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Utus sebagai moderator. Baik, terima kasih Mbak Diska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sohib semua di acara permodalan syariah bersama Solusi Hijrah. Perkenalkan, nama saya Utus Hardiono. Saya di sini mewakili tim Solusi Hijrah. Bersama saya sudah ada Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Assalamualaikum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Mas Rangga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi Mas Rangga sudah bergabung dengan kita. Kami dari Solusi Hijrah sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Sobat Sohib yang sudah hadir di acara podcast permodalan hari ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai peluang permodalan yang bisa kita bagikan. Jadi Sobat Sohib semua yang sudah sangat tertarik dengan acara ini, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari yang akan kami sampaikan. Baik, Mas Rangga, kalau kita bicara permodalan, ini apa yang menjadi latar belakang dari Solusi Hijrah untuk mengadakan event seperti ini? Ya, jadi kami di Solusi Hijrah ini masih melihat bahwa teman-teman UKM ya khususnya ya, para pengusaha ini masih banyak yang salah dalam mencari solusi permodalan. Atau kalau nggak mau dibilang salah ya mungkin bisa kita bilang belum tahu bahwa ada cara lain untuk mencari permodalan. Jadi kenapa saya punya statement seperti itu? Karena umumnya itu pengusaha ya atau UKM itu kalau mencari permodalan biasanya mereka umumnya datang ke bank ya atau ke investor. Di situ mereka mengajukan permodalan, kemudian memberikan aset jaminan. Setelah itu ada pencairan, setelah ada pencairan selanjutnya teman-teman dari pengusaha ini mencicil pinjamannya gitu. Jadi sebenarnya yang mereka dapatkan di sini itu bukan permodalan ya, tapi di sini mereka sedang menambah hutang. Jadi awalnya niatnya menambah modal, tapi ujung-ujungnya jadi menambah hutang. Nah, karena itulah kami di sini Solusi Hijrah ingin memberikan cara lain untuk bisa mendapatkan permodalan di mana permodalan tersebut tanpa hutang dan juga tanpa riba. Oke. Nah, jadi solusi apa yang bisa kita bagikan dengan rekan-rekan Sobat Sohib yang sudah hadir di hari ini? Ya, jadi kami di sini Solusi Hijrah bekerja sama dengan Bisyar Syariah. Kami membuat suatu platform crowdfunding, security crowdfunding dan equity crowdfunding di mana UKM ini bisa mendapatkan permodalan dari platform tersebut, yang mana permodalan ini pastinya tanpa utang dan juga tanpa riba. Ya ke belakangnya udah pastilah tanpa kita, tanpa bank dan sebagainya kayak gitu. Oke, luar biasa menarik. Nah, ini yang pasti akan dicari dan ingin ditelaah lebih jauh ya, bagaimana kita bisa memberikan solusi yang tidak menyangkut pautkan, utamanya tanpa riba ya, yang memang kita sudah sama-sama tahu ingin sangat kita hindari. Nah, tapi kalau Solusi Hijrah sendiri, Mas Rangga, awalnya apakah memang kita
fokus di permodalan ini atau kita bergerak dari platform yang lain, Mas? Ya, jadi awalnya Solusi Hijrah ini berdiri sejak tahun 2019 ya. Jadi tepat sebelum pandemi, di situ kami sebenarnya memberikan solusi kepada rekan-rekan khususnya kaum muslimin ya, yang yang ingin membeli barang yang umumnya harganya mahal ya, kayak misalnya properti dan bahkan kendaraan seperti motor itu susah kan kita untuk beli cash gitu. Sedangkan kalau nyicil itu ada kekhawatiran terkena riba. Nah, di sini kami Solusi Hijrah itu memberikan solusi kepada rekan-rekan khususnya kaum muslimin di mana mereka bisa membeli barang-barang tadi ya, seperti properti dan kendaraan atau bahkan aset produktif ya, seperti bahan baku untuk renovasi rumah, di mana mereka bisa bertransaksi dengan akad cicilan tanpa riba. Awalnya kami dari situ, kemudian karena banyak juga teman-teman khususnya UKM yang juga mengajukan permodalan, akhirnya kami bekerja sama dengan Bisyar Syariah. Kami membuat suatu platform di mana teman-teman UKM khususnya bisa mendapatkan solusi permodalan yang tadi tanpa hutang dan tanpa riba. Baik, jadi Sobat Sohib sekalian, hari ini kembali kita akan membahas mengenai solusi pengembangan bisnis ya, di mana Sobat Sohib nanti akan punya peluang untuk mendapatkan apa istilahnya bantuan atau pinjaman ya. Ini pinjaman atau bagaimana nih Mas Naga? Ya, sebenarnya ini bukan pinjaman ya. Jadi di sini kami dengan Bisyar Syariah itu membuat suatu platform di mana di dalam platform tersebut sudah bergabung sekitar saat ini kayaknya udah lebih dari 100.000 orang ya. Di mana 100.000 orang ini akan turun dana patungan gitu ya, patungan untuk berinvestasi ke teman-teman UKM yang menurut para investor ini, menurut mereka ini layak untuk diinvestasikan, seperti itu. Dan setiap UKM, masing-masing UKM itu maksimal bisa mendapatkan tambahan investasi di 10 miliar atau minimalnya di 500 juta dan maksimalnya di 10 miliar. Nah, di sini teman-teman investor ini berinvestasi kepada UKM yang mereka minati, dan karena ini sifatnya investasi, sudah pasti ini bukan pinjaman, jadi tidak ada hutang dan juga akadnya syariah tanpa riba. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Rangga. Jadi kembali lagi kami sampaikan Sobat Sohib, di sini kita bukan menawarkan pinjaman ya, tapi kita memberikan peluang untuk permodalan. Nah, tadi sempat disinggung sedikit mengenai adanya skema atau kerjasama dengan sistem urun dana atau patungan. Nah, ini bagaimana ini Mas sistemnya? Ya, jadi skema crowdfunding ya atau urun dana itu kalau mungkin aplikasi yang udah pernah kita lihat tuh seperti ini ya, Kita Bisa tuh ada di situ kan orang-orang urun dana. Kalau Kita Bisa itu mereka lebih ke sosial ya, jadi kayak misalnya ada pembangunan masjid atau ada bencana alam di mana orang-orang bisa urun dana patungan untuk mendanai pembangunan masjid tersebut atau untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Itu di aplikasi Kita Bisa. Nah, teknisnya hampir sama seperti itu. Jadi di sini kami dengan Bisyar Syariah ini membuat platform. Jadi Bisyar Syariah ini membuat platform di mana orang-orang, siapapun itu, umumnya sih yang tergabung tuh teman-teman dari ASN ya, pegawai, di mana mereka bisa berinvestasi dengan urun dana. Jadi dari 100.000 orang ini, kami akan memberikan informasi bahwa ada UKM-UKM yang siap untuk di mana mereka bisa berinvestasi. Nah, akhirnya teman-teman ini, para investor ini akan berinvestasi di UKM-UKM yang menurut mereka yang mereka minati lah, kurang lebih seperti itu. Investasinya macam-macam, ada yang mulai 1 juta, ada yang 5 juta. Jadi misalnya kebutuhan UKM ini katakanlah di 1 miliar gitu ya. Nah, nanti yang berinvestasi di situ
para investor ini akan patungan untuk menutup kebutuhan dari UKM itu. Nah, di platform ini ada 2 jenis nih, saham dan sukuk. Kalau saham itu biasanya dipergunakan untuk kebutuhan usaha, kebutuhan untuk pengembangan usaha. Jadi misalnya teman-teman ini udah punya satu toko, kemudian ingin mengembangkan tokonya menjadi 2, 3, atau yang tadinya cuma punya di Jakarta, ingin mengembangkan bisnisnya jadi ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di luar Jawa. Di situ teman-teman bisa membuka investasinya untuk investor, membuka peluang untuk investornya dalam bentuk saham. Sedangkan untuk yang sukuk, yang kedua itu ada sukuk. Sukuk itu lebih arahnya lebih untuk yang sifatnya project. Misalnya ada teman KM yang punya untuk bangunan rumah gitu ya, untuk pengadaan untuk alat peralatan, di situ teman-teman nih gitu. Nah, modal ini bisa diberikan tadi untuk kebutuhan modal dari teman jalankan proyeknya, setelah proyeknya selesai itu sifatnya lebih jangka panjang. Ini Baik, mohon maaf tadi Mas Rangga agak putus-putus ya suaranya. Jadi saya bantu sampaikan kembali Sobat Sohib. Jadi tadi yang saham itu kita memberikan peluang untuk pengembangan, sedangkan kalau yang sukuk ini bersifat jangka pendek ya, atau bersifat pendanaan proyek. Jadi misalkan Sobat Sohib ada peluang untuk melakukan kerjasama dengan pemberi kerja, misalkan untuk pembangunan proyek atau pengadaan barang. Nah, itu bisa diajukan dengan sistem sukuk ini. Dan di sini juga yang di garis bawahi adalah imbal baliknya juga berupa bagi hasil ya, sama juga seperti itu. Nah, kalau kita tadi sudah sampaikan ya Mas Angga ada 2 sistem, saham dan sukuk. Nah, tapi kalau misalkan kita yang masih awam nih Mas, dengan sistem pembagian saham ini kok agak berbeda ya. Biasanya kan kalau kita permodalan itu ya kita meminjam, kemudian ya kita dapat dana, ya kita gunakan dana itu untuk investasi lah, untuk pengembangan usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kita malah melepaskan ya, kita melepaskan kepemilikan, tapi apakah bisa jadi ada istilahnya ya, kalau kita bicara untung rugi ya, apakah bisa jadi keuntungan juga nih Mas Rangga? Ya, jadi memang untuk mendapatkan tambahan modal itu kan solusinya teman-teman bisa berhutang ya, bisa berhutang untuk menambahkan modal. Dan juga itu tadi udah kita yang soal hutang itu. Yang kedua ada solusi lain, yaitu di mana teman-teman bisa mengajak orang-orang yang mempunyai modal atau yang bisa menambahkan modal ke perusahaan teman-teman bergabung ke dalam usaha teman-teman ini gitu. Jadi di sini ada gambar ilustrasi ya, contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman di sini memiliki satu toko, di mana toko itu adalah 100% modalnya dari teman-teman sendiri gitu. Modal sendiri bisa membuat satu toko. Di sini saya kasih contoh aja, misalnya dari toko tersebut berhasil menghasilkan profit 100 juta. Kira-kira seperti itu, gampangnya aja ya. Nah, kemudian teman-teman ingin menambah satu toko lagi nih, dari satu toko jadi 2 toko. Gimana caranya? Cara pertama bisa utang. Misalnya anggaplah kebutuhan untuk membangun satu toko lagi ini kira-kira modalnya 30% dari valuasi toko yang pertama ini gitu kan. Jadi teman-teman bisa hutang untuk membangun satu toko lagi, atau bisa mengajak orang investor bergabung ke dalam perusahaannya teman-teman. Jadi investor ini akan memberikan tambahan modalnya, sebaliknya teman-teman ini akan membagikan share-nya. Jadi anggaplah 30% saham dilepas,
dibeli oleh investor dan investor memberikan tambahan modal untuk dibikin satu toko lagi. Jadi dari satu toko bertumbuh atau berkembang menjadi 2 toko. Anggaplah masing-masing toko ini sama-sama bisa menghasilkan 100 juta. Jadi yang awalnya satu toko profitnya 100 juta, 2 toko profitnya jadi 200 juta. Nah, 200 juta ini akan dibagi hasil dong. Investor dapat 30% dari 200 juta, yaitu 60 juta. Dan teman-teman UKM mendapatkan 70%. Modalnya kan bisa 70% ya, dari 200 juta yaitu 140 juta. Jadi memang modal saham berkurang, tapi karena valuasi perusahaannya meningkat, akibatnya nilai yang didapatkan oleh teman-teman juga bertambah. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang kalau secara pemahaman mungkin akan merasa rugi ya, Mas Rangga ya, karena kita melepaskan kepemilikan perusahaan atau usaha kita ke orang lain. Tapi setelah kita ditelaah dan mendapatkan ilustrasi seperti ini, ternyata malah jauh lebih menguntungkan karena memang pertama kita tidak akan terikat atau terhubung dengan riba, dan yang kedua juga akan membuka peluang yang lebih banyak ya, selain untuk permodalan, tapi juga investor-investor ini juga pasti akan aktif dan memberikan kontribusi juga untuk usaha kita ya. Ya betul. Jadi di sini kami sebenarnya mengajak teman-teman ini merubah mindset-nya dari awalnya pedagang, umumnya kan pedagang ya kita ya. Gimana caranya dari pedagang ini bisa merubah mindset-nya menjadi pebisnis. Jadi yang dipikirkan itu bukan lagi beli sekian, jual sekian, tapi yang dipikirkan udah ke gimana caranya usahanya bisa berkembang. Dari awalnya 1 toko, jadi 2 toko, jadi 10 toko, dan seterusnya. Atau awalnya udah besar di satu kota, katakanlah di Jakarta, kemudian ingin berkembang di kota-kota besar di Jawa, atau bahkan di luar Jawa, seperti itu. Baik, nah pastinya Sobat Sohib sudah mulai penasaran nih, bagaimana caranya kita bisa bergabung atau kita bisa mendapatkan peluang permodalan ini, Mas Rangga? Ya. Jadi supaya teman-teman UKM ini bisa mendapatkan permodalan dari platform Bizshare ini, jadi teman-teman ini pertama harus sudah memiliki legalitas usaha, badan hukum berupa PT atau CP, kemudian usahanya sudah berjalan minimal 2 tahun. Sebenarnya kenapa sih kok harus 2 tahun gitu ya? Sebenarnya yang ingin kami lihat di sini itu adalah laporan keuangannya. Laporan keuangan itu harus ada. Kemudian kenapa harus sudah memiliki cabang? Sekali lagi karena kami di sini tujuannya itu untuk scale up usaha. Kalau teman-teman sudah memiliki cabang, artinya teman-teman sudah terbiasa untuk mengelola lebih dari 1 toko. Seperti itu. Dan di platform Bizshare ini kebutuhan permodalannya itu minimal di 300 juta, maksimal di 10 miliar. Gitu. Nah, kenapa sih kok harus ada syarat-syarat seperti ini gitu ya? Jadi begini, sekali lagi investor yang tergabung di platform ini itu pada dasarnya bukan orang yang siap kehilangan uangnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan dengan harapan menguntungkan. Seperti itu. Nah, karena antara investor dan teman-teman ini sebelumnya kan tidak saling kenal ya. Investor nggak tahu ini UKM ini siapa, usahanya seperti apa, rencana bisnisnya seperti apa. Nah, sebelum kerjasama tentunya kita perlu yang namanya saling mengenal ya, atau ta'aruf gitu ya. Nah, syarat-syarat ini digunakan untuk bisa investor mengenali nih, ini UKM ini siapa nih, legalitasnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, apakah teman-teman dari UKM ini benar-benar rapi dalam mengelola keuangan. Dari persyaratan ini investor bisa tahu. Nah, setelah investor mengenal dan investor merasa ini bisnis yang bagus, bisnis yang layak untuk mereka ikut berinvestasi, nah mereka akan berinvestasi. Seperti itu.
Jadi syarat ini bukan untuk mempersulit, tapi justru supaya antara investor dan teman UKM ini bisa kerjasama lebih enak dalam jangka panjang. Begitu. Baik. Jadi memang Sobat Sohib di sini yang kita ingin sampaikan bahwa kita akan nanti memperkenalkan Sobat Sohib dengan investor-investor yang tergabung dengan jaringan B-Share, baik yang merupakan perseorangan ataupun berbadan usaha. Dan pastinya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rangga, kita tidak saling kenal ya antara Sobat Sohib sebagai pemilik usaha dan investor yang memiliki dana. Nah, disinilah makanya kita memerlukan keterbukaan dari sisi badan hukum, legalitas, dan termasuk juga kalau tadi kita sampaikan ada sistem kerjasama sukuk, dan sukuk juga kita membutuhkan untuk legalitas proyeknya, PO yang sudah dikeluarkan oleh pemberi kerja. Nah, ini nanti yang akan kita telah, sehingga nanti kita bisa dengan sangat percaya diri untuk memberikan informasi ini dan kita bagikan ke pihak investor. Nah, Sobat Sohib yang memang sudah berkeinginan untuk mengajukan permodalan ini bisa langsung klik ke solusihijrah.com/mudarobah ya. Jadi ini untuk pengajuan permodalannya bisa nanti Sobat Sohib melihat informasi yang sudah kita sampaikan di website Solusi Hijrah. Nah, Mas Rangga, ini mungkin masih ada sih beberapa yang mengganjal dari pikiran Sobat Sohib yang sudah hadir di hari ini. Mungkin juga ada yang baru bergabung. Kita beberapa kali menyebutkan adanya pembagian saham, adanya sistem pembagian usaha. Nah, mungkin bisa kita sedikit ulas lagi ya Mas ya, agar yang penasaran-penasaran ini bisa terjawab nih pertanyaannya. Buat apa sih kita menjual saham untuk kerjasama ini? Ya, sebenarnya udah yang saya sebutkan tadi ya sebelumnya. Jadi harapan kami di sini teman-teman itu bisa merubah mindset ya dari awalnya pedagang menjadi pebisnis. Gitu. Jadi bukan lagi fokus ke satu produk aja, tapi sudah mulai fokus ke pengembangan usaha atau scale up. Nah, dan solusi ini sebenarnya adalah solusi di mana teman-teman di sini bisa menambah modal dan mengembangkan usaha tanpa harus Jadi sebelumnya di awal tadi sudah saya sebutkan, biasanya kalau orang pikir saya perlu nambah modal nih, pertama yang kepikir pasti berhutang, entah itu ke bank atau bahkan berhutang atau disebutnya investor tapi sebenarnya bukan investor, itu cuma orang yang mau ngutangin kayak gitu. Nah di sini kita coba ajak teman-teman UKM ini berpikir ke sesuatu yang mungkin buat teman-teman baru, tapi sebenarnya di dunia bisnis memang seperti inilah yang namanya mengembangkan usaha. Dan tadi juga sudah saya jelaskan, kepemilikan teman-teman terhadap sahamnya mungkin berkurang, pastinya berkurang, tapi karena valuasi usahanya meningkat, maka nilai sahamnya, jadi bukan banyaknya sahamnya ya, tapi nilai sahamnya itu bertambah. Katakanlah tadi misalnya 100% saham itu nilainya 100 juta, tapi setelah ada investor masuk, setelah bisnis scale up, nilai dari 100% saham itu setara dengan 200 juta, dan seterusnya. Dan ini juga harapan kami bisa jadi langkah awal di mana usaha teman-teman ini bisa menjadi unicorn. Jadi seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Gojek, Tokopedia, Bukalapak, itu seperti inilah cara mereka membesarkan usahanya. Yang tadinya mereka cuma usaha dari laptopnya, kemudian bisa berkembang sampai sebesar yang sekarang ini. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau memang kita bicara pengembangan usaha ya tidak perlu tanggung-tanggung ya Mas Rangga ya. Kita harus dream big ya kalau istilahnya dalam motivasi itu kita bermimpi besar sehingga bisa membawa usaha kita dan langkah kita menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, tapi kalau misalkan nih Mas Rangga, pastinya kita ada banyak sekali usaha dari Sobat Suhib yang dijalankan di hari ini, yang hari ini bergabung dengan kita. Ada yang bisnisnya seperti toko kelontong, toko sembako, ada yang merupakan bisnisnya laundry mungkin atau counter handphone, dan akhirnya ketika mendapatkan penjelasan seperti tadi, aduh kayaknya bisnis saya masih kecil-kecilan nih, masih skala counter gitu.
belum bicara legalitas keuangan juga saya masih ya istilahnya masih start sederhana lah pengaturan uang masuk dan uang keluarnya. Nah, itu bagaimana tuh Mas? Ya, ya. Jadi ya wajar ya, mungkin banyak di antara UKM atau teman-teman di sini lebih banyak yang baru mulai ya, yang baru mulai usaha ya. Jadi merasa bisnisnya masih kecil-kecilan, terus jangankan mikir soal laporan keuangan yang rapi gitu ya, jangankan mikir soal pengembangan usaha atau scale up, kadang legalitas juga belum ada gitu kan. Nah, jadi kami buka peluang kepada teman-teman apapun kondisi usahanya sekarang. Jadi tadi sudah di-share linknya, siapapun bisa mendaftar. Di situ kami nanti akan melakukan screening. Jadi kami akan membagi skala usaha teman-teman ini menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yang skalanya masih kami sebutnya ada tiga kategori. Kami pakai warna di sini ya, yang white, yang green, sama yang black. Ini sebenarnya idenya dari tingkatan sabu karate gitu. Jadi yang baru mulai itu masih white ya, yang masih kalau di karate itu masih belajar caranya kuda-kudanya, belajar cara mukulnya, belajar cara mendangnya, kira-kira gitu ya. Kemudian yang green ini yang sudah mulai hafal gerakannya seperti apa, udah hafal jurus-jurusnya gitu kan. Nah, yang black ini yang udah siap, yang benar-benar udah siap untuk menjadi pendekar gitu ya. Yang kalau di bisnis berarti yang benar-benar sudah siap scale up. Nah, kami akan bagi itu menjadi 3 kategori, di mana masing-masing itu kami akan coba memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi yang masih white itu kami akan ajak teman-teman bergabung ke forum bisnis solusi hijrah, di mana di situ kita bisa sama-sama saling membantu ya. Teman-teman yang baru mulai usaha, gimana caranya bisa berkembang dari yang white tadi menjadi green gitu. Jadi tahu ya, yang tadinya baru mulai jadi tahu gimana caranya bikin perencanaan bisnis yang benar, sehingga nantinya bisa berpeluang untuk mendapatkan permodalan, kira-kira seperti itu. Dan nanti yang green nih, kalau yang green itu sebenarnya udah siap, tapi mungkin di situ laporan keuangannya belum rapi atau legalitasnya belum dibuat, tapi omsetnya udah bagus nih, hanya tadi laporan keuangannya masih bercampur nih antara laporan keuangan pribadi dengan laporan keuangan usaha. Artinya laporan keuangan belum rapi, legalitas belum dibuat, dan lain-lain. Di situ kami sarankan teman-teman masuk ke inkubator bisnis solusi hijrah. Kami akan coba merapikan usaha teman-teman ini sehingga nantinya bisa diminati oleh investor. Kemudian yang black ini semuanya udah rapi tadi, dan siap untuk ditawarkan ke investor. Di situ kami akan memberikan masukan gimana supaya bisnis modelnya ini menarik di mata investor. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang Sobat Sohib tidak perlu khawatir kalau memang masih baru berjalan atau bahkan baru punya ide ya. Saya punya ide nih untuk mengembangkan usaha, tapi saya perlu modal, saya perlu pendanaan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rangga bagaimana caranya, yaitu untuk awal kita akan tawarkan untuk bergabung di forum solusi hijrah ya. Nah ini, jadi Sobat Sohib bisa nanti bergabung di solusihijrah.com/forum/sohib. Nah di situ nanti akan bertemu dengan insya Allah rekan-rekan pengusaha yang lain yang juga memiliki ide-ide yang kreatif, kemudian juga memiliki trik-trik dalam berbisnis. Nah di situ nanti kita harapkan bisa ada kolaborasi, sehingga nanti mulai perlahan kita memahami untuk metode-metode bisnis yang dijalankan saat ini. Nah, ketika sudah mulai berjalan, nah kita bisa bicara untuk dengan sistem inkubasi bisnis. Nah, inkubasi bisnis ini seperti apa nih, Mas Rangga? Ya, jadi inkubasi bisnis di sini kami mencoba
membantu teman-teman yang bisnisnya sebenarnya udah punya omset, hanya yaitu tadi mindsetnya masih pedagang. Kami coba ajak teman-teman ini bisa memahami gimana sih caranya untuk mindsetnya ke pengembangan usaha seperti itu. Di sini akan coba membantu teman-teman untuk ya itu tadi yang utama sebenarnya memberikan design thinking gitu ya. Jadi teman-teman ini bagusnya usaha ini arahnya kemana gitu. Seperti itu. Yang kedua itu bisnis model kanvas, di mana teman-teman akan tahu nih. Jadi sebenarnya usaha teman-teman ini kondisinya sekarang itu lagi di mana, aja revenue stream-nya dapat dari mana aja, itu bisa ketahuan di situ. Oke, ya jadi customer journey itu di situ gimana caranya teman-teman bisa tahu ya customer ini mulai dari mengenal produk teman-teman sampai akhirnya membeli, sampai akhirnya nanti menjadi pelanggan, itu bagian apa aja yang bisa yang bisa ditingkatkan supaya penjualannya bisa lebih bagus dan customer experience-nya juga bisa lebih bagus. Yang berikutnya itu technical. Di sini kami akan memberikan masukan kepada teman-teman gimana caranya laporan keuangannya bisa lebih rapi, bisa lebih enak dibaca oleh investor, bahkan oleh teman-teman sendiri. Dan selain itu kami juga akan membantu teman-teman area apa aja di usahanya teman-teman ini yang bisa ditingkatkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi memang akan kami bantu ya Sobat Sohib, tidak perlu khawatir mengenai bagaimana sih yang perlu disiapkan, apa saja sih yang harus dilakukan, itu nanti insya Allah dari tim Solusi Hijrah akan memberikan masukan-masukan, akan memberikan insight tentang bisnis yang dijalankan, sehingga nanti bisa memang benar-benar siap untuk masuk ke permodalan, seperti itu. Nah, di sini kami akan coba bagikan bahwa di sini kita memang terbuka untuk semua jenis usaha ya Sobat Sohib. Dari yang memang sudah usaha yang memang sudah ternama berupa franchise, baik itu minimarket ataupun kuliner, ataupun memang usaha-usaha yang diawali dari ide-ide pribadi ya. Nah, di sini kita ada contoh Lamak Coffee, dan juga di sini ada contoh ternak kambing. Jadi mereka sudah pengajuan dan memang sudah terkumpul ya. Sobat Sohib bisa melihat informasi ini di website kami di solusihijrah.com. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk usaha-usaha yang memang hanya sedang booming ya, misalkan kuliner yang sedang booming, yang berbau-bau kopi misalkan, atau yang tempat-tempat yang memang franchise, yang memang sudah punya nama. Jadi tidak perlu khawatir untuk usaha-usaha yang memang unik, usaha-usaha yang memang punya berjalan dari ide-ide sendiri, itu tetap kita akan bisa berikan peluang untuk permodalan, Sobat Sohib. Nah, di sini itu juga kelihatan tuh yang crowdfunding-nya tadi ya, slide sebelumnya Mas Utut. Iya. Nah, kayak itu contohnya yang mana ya? Lamak Coffee lah. Atau ya semuanya. Contohnya Lamak Coffee Holding ini ya. Mereka itu perlu dana, perlu kebutuhan modal untuk ngembangin usahanya, ngembangin tokonya ya, buka cabang kalau nggak salah. Selama kopi ini kebutuhannya 550 juta, di mana di situ ada 116 orang investor yang tertarik. Jadi itu yang saya maksud tadi crowdfunding atau urun dana. Jadi 116 orang ini mereka patungan untuk menutup kebutuhan 550 juta itu. Sama yang ternak kambing juga seperti itu, ada 161 orang. Kemudian Alfa Midi ada 457 orang, itu kebutuhannya gede tuh 5 miliar. Itu juga cepat tuh mereka dapat selesainya tuh. 5 miliar itu terkumpul dalam waktu kalau nggak salah semingguan deh. Ada 457 orang. Nah, jadi contohnya yang Lama Coffee ini 550 juta itu mereka melepas sekitar yaitu 30%-an saham. Jadi 30% itu nantinya dibagi lagi ke 116 orang ini, 116 investor yang turun dana untuk menutup kebutuhan investasinya.
Kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa kebayang lah apa sih yang dimaksud dengan crowdfunding atau urun dana. Oke, terima kasih informasinya Mas Rangga. Jadi kembali lagi Sobat Sohib tidak perlu khawatir tentang bisnis usaha yang sedang dijalankan. Kita sangat-sangat terbuka untuk segala bentuk bisnis model atau usaha yang sedang dijalankan oleh Sobat Sohib semua. Baik, dan ini adalah salah satu testimoni dari klien kami yang memang sudah berjalan dan mendapatkan pendanaan. Dan memang di sini mereka mengambil brand yang sudah cukup ternama ya, South Sally, dan sudah masuk ke mall ya, mungkin Sobat Sohib juga sudah cukup kenal, sehingga untuk investor memang di sini ya kita tidak menutup kemungkinan, menutup informasi bahwa yang lebih dikenal akan menarik investor lebih cepat ya, mungkin seperti itu ya Mas Rangga ya. Tapi kalau misalkan memang belum, gini, ya jadi tambahan sedikit ya. Sebenarnya ini nggak membatasi hanya untuk usaha yang memang dimulai dari nol banget gitu. Jadi banyak juga yang mereka ambil franchise ya, kayak contohnya Alfamidi itu. Jadi itu ada orang yang punya ruko, kemudian dia menginvestasikan rukonya itu. Nah, sedangkan untuk bisa mendapatkan franchise Alfamidi-nya itu dibantu oleh crowdfunding. Seperti itu. Jadi sebelum ini juga ada beberapa orang yang menghubungi kami yang mereka cerita, saya punya tanah nih, mau dibikin SPBU, bisa nggak? Ya, itu bisa. Jadi nanti tanahnya adalah investasi dari si pemilik tanah, kemudian untuk SPBU-nya diajukan melalui crowdfunding. Sama seperti Sorseli juga seperti ini. Sorseli ini franchise, jadi pemiliknya ini punya tempat untuk dijadikan toko buka Sorseli. Ada juga beberapa yang seperti Sorseli ini seperti rumah makan sederhana, ya tadi Alfamart. Jadi bagi teman-teman di sini yang mungkin punya aset, punya ruko, punya tanah, saya nggak punya produk nih, tapi saya punya aset, bisa nggak jadi sesuatu? Itu insya Allah bisa. Gitu. Oke, terima kasih Mas Rangga. Jadi memang kembali lagi kita tidak menutup kemungkinan ya, sangat terbuka sekali peluang untuk mendapatkan permodalan ini. Baik, Sobat Sohib, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari sisi solusi hijrah. Kami kemudian membuka peluang untuk Sobat Sohib yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti dibantu oleh tim teknikal kami dan admin untuk mengatur sehingga kita mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ya, Sobat Sohib semua. Oke. Saya akan tutup dulu sebentar. Baik. Oke, dari tim technical dan admin mungkin bisa dibantu untuk share pertanyaan yang sudah masuk. Oke, yang pertama dari Ibu Endah ya di Cimahi. Kalau misalnya usahanya sudah berjalan lebih dari 2 tahun, tapi baru membuat legalitas beberapa bulan, apakah bisa? Nah, ini Mas Rangga, ini menarik nih Mas. Jadi syaratnya memang kita sudah berjalan 2 tahun ya, tapi untuk legalitasnya sendiri ternyata baru dibuat katakanlah beberapa bulan sebelum ini gitu. Bagaimana Mas? Ya, jadi buat Bu Endah di Cimahi, sebenarnya syarat 2 tahun itu lebih ke laporan keuangannya. Jadi kalau laporan keuangannya udah rapi selama 2 tahun ini, meskipun legalitasnya baru dibuat, itu insya Allah nggak jadi masalah. Justru yang repot itu kalau sebaliknya nih. Jadi legalitas sudah ada dari 2 tahun yang lalu, tapi laporan keuangan baru dibikin 3 bulan yang lalu. Nah itu yang agak lebih susah ngerapihinnya. Tapi insya Allah seperti ini bisa kami bantu melalui kalau kayak gini harusnya sih udah masuk kategori green ya kayak gini. Jadi bisa kami bantu melalui inkubator. Baik, terima kasih.
Oke, Bu Endah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita ada mungkin yang langsung ya dari Zimat atau Zalmat ya Hijatul. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama di Tasikmalaya. Apakah untuk UMKM ada kesempatan untuk mendapatkan pendanaan? Kebetulan usaha sudah berjalan 15 tahun dan transaksi sudah terkomputerisasi. Oke, saya bantu langsung jawab ya, Bapak atau Ibu. Jelas kalau dari sisi kesempatan, kami memang membuka kesempatannya untuk rekan-rekan UMKM ya. Dan apalagi yang ya kalau misalkan sudah disampaikan berjalan lebih dari 15 tahun dan sudah terkomputerisasi. Paling nanti selanjutnya adalah kita akan coba jadwalkan untuk diskusi lebih lanjut ya, sejauh mana untuk program komputerisasi di keuangannya dan transaksinya, kemudian jenis usahanya apa, kemudian yang sudah berjalan 15 tahun seperti apa laporan keuangan dan proyeksi ke depannya seperti itu. Jadi kalau memang syarat-syarat dasarnya sudah bisa terpenuhi, insya Allah kita akan bisa bantu untuk ke pendanaan seperti itu. Jadi untuk Pak Zimat ini bisa jadi sebenarnya udah kategori black lah atau minimal green nih. Jadi kalau Pak Zimat, Bapak atau Ibu ya, saya nggak tahu nih, mohon maaf kalau salah. Kalau ingin mendapatkan permodalan dari Bisher Syariah, insya Allah bisa kami bantu. Langsung aja isi formnya. Nanti akan kami screening dulu, ya kita lihat nih kira-kira seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Sam ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Di Depok, saya belum punya CV atau PT ya, jadi belum ada legalitas usahanya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan modal tanpa riba? Saya sudah usaha selama 10 tahun di bidang jasa dan buka spare part RC, mesin cuci, dan kulkas. Baik, mungkin kalau dari saya bisa bagaimana caranya ya, pertama Bapak diproses dulu ya untuk syarat legalitasnya. Nah, di sini mungkin perlu kami tambahkan kenapa sih harus bikin PT, kenapa harus bikin CV, karena memang persyaratan dari permodalan dengan sistem urun dana itu harus memiliki badan usaha. Karena ini akan menjadi, kalau tanda kutip, informasi yang kita bagikan ke pihak investor. Nah, legalitas ini menjadi salah satu pegangan yang akan diambil oleh investor untuk memberikan dananya kepada usaha yang dijalankan oleh Sobat Sohib semua. Nah, kemudian kalau Bapak sudah menjalankan usaha lebih dari 10 tahun dengan bidang usaha jasa, saya pikir juga tidak ada masalah untuk bidang usahanya. Nanti kita tinggal diskusi untuk proses pembuatan legalitasnya. Seperti itu, Pak Sam. Ya, tambahan dikit nih, Mas Utus, buat Ya, silakan. Pak Sam dan teman-teman UKM yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau legalitas itu lebih bisa belakangan nggak jadi masalah. Yang penting sebenarnya adalah laporan keuangan. Jadi kalau memang udah jalan selama 10 tahun dan laporan keuangannya minimal dalam 2 tahun terakhir ini udah rapi, itu insya Allah udah kategori black lah gitu. Baik. Oke, ini sedikit menyambung ya, Mas Rangga. Ada pertanyaan yang masuk ke message, tadi saya sempat sekilas baca. Bisa nggak dibantu untuk pembuatan legalitasnya? Nah, ini kan pasti akan menjadi pertanyaan juga bagi Sobat Sohib yang memang belum punya pengalaman untuk pengurusan legalitas ya. Kemana saya harus mengurus, ada dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian pasti yang jadi pertimbangan juga berapa besar biayanya dan sebagainya. Nah, kalau dari Sobat Sohib, ini bisa support apa nih Mas untuk legalitas? Ya, jadi itu tadi sebenarnya di inkubator itu semua insya Allah bisa kami bantu ya. Misalnya untuk legalitas harus kemana ngurusnya, itu kami udah bekerja sama dengan beberapa notaris yang bisa membantu teman-teman, atau teman-teman juga bisa cari sendiri notarisnya. Kemudian untuk pembuatan laporan keuangan, kami juga sudah ada tim akunting lah ya,
tim akunting yang bisa membantu teman-teman untuk merapikan laporan keuangannya itu. Jadi semua sebenarnya sudah kami siapkan di program inkubasi bisnis. Oke. Nah, Mas Rangga, ini mungkin jadi pertanyaan bagi Sobat Sohib yang sudah hadir di acara ini. Apakah wajib untuk ikut inkubasi dulu, Mas, sebelum kita mengajukan permodalan? Kalau program inkubasi itu nggak wajib ya. Jadi gini, sebenarnya ketika nanti ini ada yang masuk, ketika teman-teman mengajukan permodalan itu kami kan akan screening ya. Jadi ada kategori white, ada green, ada black ya. Kalau memang ini sudah kategorinya black, artinya teman-teman udah bisa langsung masuk ke permodalan, itu bisa aja langsung masuk ke permodalan, nanti tinggal memenuhi persyaratan yang memang harus dilengkapi. Nah, kalau yang kategorinya masih green, artinya kan ini belum siap ke permodalan, masih banyak yang harus dibenahi. Itu bisa teman-teman betulin sendiri atau kami bantu. Nah, dibantunya itu melalui program inkubasi itu. Seperti itu. Nah, apakah harus? Enggak, itu pilihan sebenarnya. Kalau merasa bisa untuk ngebetulin sendiri, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik. Gitu. Tapi kalau merasa, aduh saya nggak ngerti harus ngapain nih, itu bisa kami bantu melalui program inkubasi. Oke, seperti itu jadi ya Sobat Sohib. Jadi memang program inkubasi ini tidak mengikat, ya tidak wajib dan menjadi bagian dari syarat permodalan tidak. Tapi di sini kita membuka peluang untuk mendampingi ya, karena memang dari sisi persyaratan cukup ketat ya untuk pengajuan permodalan ini. Kita harus ada legalitas, kemudian kita punya laporan keuangan yang memang sudah rapi, kita ada proyeksi keuangan dan proyeksi bisnis ke depannya sehingga bisa memberikan gambaran kepada investor dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan itu peluangnya seperti apa gitu. Nah, mungkin bagi Sobat Sohib yang memang terbiasa menjalankan operasional, ketika harus berpikir secara administratif mungkin agak repot ya. Belum terbayang gimana sih bikin proyeksi bisnis, bagaimana bikin bisnis model dan sebagainya. Nah, disitulah peran kami dari Solusi Hijrah untuk mendampingi Sobat Sohib semua seperti itu. Baik, dari teman-teman teknikal sudah ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan? Oke, Sobat Sohib mungkin sebagai informasi ya sambil menunggu pertanyaannya dimunculkan, hari ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Jadi nanti sesi yang pertama ini kita akan tutup sekitar jam 11. Nanti kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu kita akan memberikan informasi bagaimana cara pengajuan untuk permodalan. Jadi kami tadi sudah sampaikan untuk link permodalan untuk form-nya sudah ada. Nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana cara pengisian form tersebut. Baik, ini sudah dimunculkan dari Ibu Sri di Bandung. Apakah program inkubasi ini harus bayar, dan kalaupun harus bayar berapa? Oke, Mas Rangga, ini mungkin ya kembalilah pertanyaan yang mungkin mendasar ya untuk layanan seperti ini. Silakan Mas Rangga. Ya, buat Ibu Sri di Bandung ya, program inkubasi ini kami adakan gratis, hanya memang ada syaratnya. Gitu. Karena ini gratis, maka ada syaratnya. Jadi apa sih syaratnya? Syaratnya yang pertama, kami perlu komitmen dari teman-teman yang ikut program inkubasi. Komitmen itu bukti keseriusan. Kenapa kami perlu seperti itu? Karena jujur aja program inkubasi ini nggak gampang. Jadi perlu perlu komitmen yang kuat dari teman-teman UKM untuk bisa tetap bisa mengikuti dari awal sampai akhir gitu. Nah, bentuk komitmennya seperti apa itu sebenarnya kami kembalikan ya ke teman-teman UKM. Apa sih yang bisa dijanjikan ke kami gitu. Contohnya, ini contohnya. Saya mau deh deposit 10 juta, misalnya seperti itu. Kalau saya mundur di tengah jalan, siap itu depositnya angus. Kalau saya ikutin dari awal sampai akhir, ya karena ini deposit, ya berarti dikembalikan. Itu yang pertama. Jadi kami perlu bukti keseriusan dari teman-teman. Seperti itu. Yang kedua,
Karena ini gratis, maka kami meminta kepada teman-teman untuk membagi sebagian sahamnya kepada kami. Jadi kami membuka penawaran untuk teman-teman bagi saham kepada kami sebesar maksimal 15%. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi memang ada kesepakatan di awal dulu ya, Mas Rangga, untuk layanan ini. Tapi memang secara administrasi ini gratis ya untuk layanan inkubasinya. Ya, karena gratis jadinya ada syarat itu. Kalau Baik. berbayar ya udah, setelah bayar ya Dari awal ya, tinggal dijalanin aja gitu. Karena gini, yang berbayar pun kadang suka muntaber gitu, mundur tanpa berita gitu kan. Oh, muntaber. Mundur tanpa berita. Jadi program inkubasi itu kelihatannya mudah tapi sebenarnya enggak. Jadi contohnya gini ya, di platform Bishare Syariah itu minimal permodalan yang diajukan itu 300 juta. Artinya valuasi dari usaha teman-teman ini minimal itu harus di 700 jutaan valuasi usahanya. Sedangkan kalau contohnya nih pada saat masuk program inkubasi, valuasi usaha teman-teman ini taruhlah masih di 100 juta aja. Gimana caranya ningkatin valuasi dari 100 ke 700? Itu bukan hal yang gampang. Gitu. Kami akan bantu itu. Nah, kami bisa bantu kalau teman-teman serius. Gitu. Nah, dan ini nggak mudah. Jangankan yang gratis, yang berbayar pun sering muntaber gitu. Jadi kami meminta komitmen dari teman-teman, bukti bahwa teman-teman akan serius untuk ikut program inkubasi ini yang gratis itu. Gitu. Baik. Nah, kalau kita bicara tadi kan proyeksinya sampai pengajuan permodalan. Ini kira-kira berapa lama nih, Mas, proses inkubasi yang harus dijalani oleh Sobat Sohib yang hadir hari ini? Tergantung dari posisi sekarang seperti apa. Kami akan buka program inkubasi ini setahun 2 kali aja sebenarnya. Insya Allah yang pertama, yang batch 1 ini start di Januari. Berapapun yang mau ikut, ya udah kami kerjain lah. Kemudian di pertengahan tahun depan itu baru buka batch lagi yang kedua. Seperti itu. Jadi kesempatannya nggak banyak. Kenapa seperti itu? Karena memang inkubasi itu nggak mudah dan kami juga perlu fokus. Jadi kaminya fokus, teman-teman dari UKM pun bisa fokus. Gitu. Jadi ini inkubasi itu bukan kayak kita belajar digital marketing, nggak kayak gitu. Jadi bukan kayak sekolah bisnis, sekolah dagang, nggak seperti. Jadi gimana caranya usaha teman-teman ini bisa valuasinya meningkat dan bisa mendapatkan permodalan gitu. Dan goalnya sebenarnya kan mendapatkan permodalan dari investor yang ada di platform Bishare Syariah. Nah pertanyaannya gini, apakah ada jaminan untuk bisa mendapatkan permodalan seperti itu? Sekali lagi, yang membeli permodalan itu bukan kami. Yang memberikan permodalan adalah investor yang tergabung di platform Bishare Syariah. Kami akan membantu supaya usaha teman-teman ini menarik buat mereka. Kalaupun nantinya, ini pahit-pahitnya aja ya, tidak bisa menarik minat investor itu. Minimal dengan inkubasi ini, kalau teman-teman benar serius, valuasi usahanya teman-teman udah meningkat lah. Gitu. Jadi misalnya itu tadi, misalnya sekarang valuasinya masih di 100 juta gitu. Kan kita kejar tuh bareng-bareng supaya bisa di 700 juta. Minimal valuasinya meningkat, kalaupun tidak bisa mendapatkan investor dari Bishare Syariah, bisa mendapatkan investor dari platform yang lainnya. Oke, baik. Nah, ini menyambung pertanyaan penjelasan mengenai inkubasi ini, Mas, seputar inkubasi. Ada pertanyaan yang masuk di chat, saya langsung bacakan saja dari Ibu atau Bapak Endah ya. Ini kegiatannya offline atau online nanti, Mas, untuk inkubasinya? Sementara ini kami pengennya offline ya, tapi kami lihat dulu deh kondisinya seperti apa. Kalau memang belum bisa memungkinkan offline, ya berarti memang harus online. Karena inkubasi ini kan sifatnya kami akan memberikan konsultasi ya. Contohnya gini,
ini laporan keuangan gimana caranya supaya rapi. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya supaya rapi? Pastinya kami harus audit dulu dong. Kami harus audit dulu ke tokonya atau ke warungnya atau ke kantornya gitu kan ya. Kita harus cek dulu laporan keuangannya satu persatu. Kemudian setelah itu kami akan memberikan masukan, memberikan instruksi. Baik, Bapak, Ibu harus melakukan A, B, C, D, E. Nah, itu tadi. Nah, saran-saran seperti itu tuh ya, untuk inkubasi yang berbayar pun belum tentu dikerjakan nih sama teman-teman UKM. Apalagi yang gratis kayak gitu. Jadi itulah kenapa kami perlu adanya komitmen. Karena di sini kami akan memberikan masukan dan siapa yang akan mengerjakan itu ya teman-teman sendiri. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Mas Angga penjelasannya. Mudah-mudahan bisa cukup memberikan informasi ya kepada sahabat sohib. Jadi di sini memang akan memberikan pendampingan untuk inkubasi, dan ini prosesnya bukan proses yang singkat, karena kembali lagi untuk mencapai tingkatan layak untuk mendapatkan permodalan ya harus ada beberapa poin yang kita persiapkan gitu. Kecuali kalau memang dari awal Bapak Ibu Sobat Sohib memang sudah tertib dalam laporan keuangan, memang sudah punya legalitas, itu kami rasa tidak akan memerlukan waktu lama untuk bisa pengajuan ke permodalan. Baik, ini kami akan bacakan pertanyaan terakhir untuk hari ini, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu Sobat Sohib yang sudah mengajukan pertanyaan di chat box, nanti akan dihubungi oleh admin kami untuk memberikan informasi mengenai jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Saya bacakan dari Bapak atau Ibu Suci Agung di Bandung Barat. Apakah jenis usaha bidang jasa seperti saya membuka kursus masak juga bisa mendapatkan permodalan? Usaha saya belum punya badan hukum dan masih perorangan. Baik, jadi kami sempat sampaikan juga, mungkin ini juga untuk sobat-sobat yang lain yang baru saja bergabung, untuk jenis-jenis usaha yang belum memiliki badan hukum dan masih bersifat perseorangan. Dan kalau misalkan untuk mengikuti inkubasi juga masih agak beberapa pertimbangan, kami akan arahkan untuk mengikuti atau bergabung dengan forum Sobat Sohib ya, forum Solusi Hijrah, yang di sana nanti akan kita pertemukan dengan Sobat Sohib yang lain yang sudah menjalankan usaha yang sama mungkin, atau bidang usaha yang sama dan bidang jasa juga, dan mungkin belum mempunyai badan hukum atau belum memiliki laporan keuangan. Nanti kita bisa kolaborasikan di sana, kita bisa perkenalkan ke mereka-mereka yang sudah berjalan juga, sehingga nanti kita bisa sama-sama berkembang untuk sama-sama berusaha untuk memenuhi satu persatu persyaratan yang dibutuhkan, sehingga nanti ketika dari forum itu kita mendapatkan banyak knowledge, kita mendapatkan relasi-relasi juga, sehingga kita nanti bisa scale up untuk masuk ke inkubasi dulu. Nah, nanti ketika diinkubasi, kita bisa scale up untuk sampai ke permodalan. Seperti itu. Baik, Mas Rangga, mungkin untuk closing bisa disampaikan? Ya, jadi dari kami Solusi Hijrah, di sini kami memberikan peluang lain atau memberikan wacana lain dalam hal permodalan. Kalau sebelumnya mungkin sebelum acara ini, mungkin teman-teman atau sebagian besar teman-teman merasa bahwa yang namanya modal itu adalah berhutang atau pinjam uang dan harus menyicil. Di sini kami memberikan bukan alternatif ya, ini sebenarnya sudah ada dari dulu. Jadi kami memberikan solusi yang lain di mana ada permodalan, di mana teman-teman bisa mendapatkan permodalan yang tanpa berhutang dan juga tanpa riba. Yang kedua, nggak usah ragu bagi teman-teman apapun kondisi usahanya sekarang, bergabung aja dengan kami di Solusi Hijrah. Kalaupun nanti memang kondisinya masih yang white, kita sama-sama tingkatkan menjadi yang green, yang udah green kita sama-sama kita tingkatkan menjadi yang black. Kemudian dari situ insya Allah harapan kami usaha teman-teman ini bisa scale up, bisa berkembang lebih besar lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rangga atas penjelasannya. Mungkin Sobat Sohib mudah-mudahan hari ini bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan, kembali kami bisa sampaikan ke admin kami. Dan jangan lupa untuk yang belum mengisikan absen
untuk bisa mengisi absen yang sudah dibagikan, linknya ada di chat box sehingga nanti kami akan mudah untuk menghubungi kembali. Kita akan close dulu untuk sesi yang pertama. Nanti akan kami lanjut sesi yang kedua adalah untuk bagaimana tata cara untuk pengisian form pengajuan permodalan. Nah, misalkan Sobat Sohib yang berminat untuk lanjut ke sesi yang kedua, bisa tetap tinggal di Zoom ini. Bagi yang memang sudah merasa cukup dan tidak ingin melanjutkan, bisa langsung leave dari acara ini. Baik, Mas Rangga, mungkin untuk pembagian linknya apakah dari Mas Rangga atau dari tim? Bisa dari, jadi gini, tadi udah ada sebenarnya di slide-nya tadi ya. Untuk yang ingin mengajukan permodalan bisa klik solusi hijrah /mudorobah kalau nggak salah ya. Ya, coba betul. tolong di-share lagi aja itunya. Baik, mungkin dari admin bisa dibantu. Baik, jadi teman-teman bisa langsung aja ke solusihijrah.com ya. Solusihijrah.com. Kemudian untuk pengajuan bisa ke ini permodalan syariah. Di sini ada permodalan syariah. Diklik aja. Atau linknya di sini solusihijrah.com/mudorobah. Teman-teman bisa langsung aja isi di sini ya, nama, email. Nanti ini waktu diklik langsung buka aplikasi WhatsApp, ini otomatis dia akan buka aplikasi WhatsApp, nanti langsung di-send aja. Setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan link balasan untuk pengisian form. Oke, formnya seperti ini. Langsung diisi aja, fill out form. Nanti akan diarahkan ke Google Form. Di sini saya akan coba jelaskan satu-satu ya apa yang perlu diisi. Ini nama lengkap, saya rasa udah jelas. Email, ini nama lengkap dari yang mengajukan aja ya. Email dari yang mengajukan juga. Nomor telepon yang mengajukan. Jabatan di perusahaan, jabatannya apa sebagai pemilik bisnis, direktur, atau karyawan, ini yang mengajukannya ya. Nama usahanya apa? Nama PT-nya atau nama CV-nya, atau kalau nggak ada ya nama mereknya juga boleh. Berarti, nah kalau yang udah ada PT, berarti ini mereknya apa? Merek bisnisnya apa? Merek usahanya apa? Kemudian jenis badan usahanya, apakah itu PT, CV, atau perorangan? Ini udah cukup jelas. Struktur kepemilikan usaha. Jadi kami perlu tahu struktur yang memiliki usaha ini siapa aja. Bukan struktur organisasi ya. Jadi usaha ini dimiliki oleh berapa orang. Misalnya dimiliki oleh 2 orang. Ya udah siapa aja. Bapak A dan Bapak B, atau Ibu A dan Ibu B. Masing-masing punya kepemilikan berapa persen. Katakanlah usaha dimiliki oleh 4 orang. Bapak A, Bapak B, Ibu C, Ibu D. Masing-masing pembagiannya rata 25%, 20%, dan seterusnya. Jadi struktur kepemilikan usaha maksudnya seperti itu, nanti bisa diisi aja oleh teman-teman. Yang berikutnya di sini ada profile key person. Jadi kami perlu tahu profil orang yang menjalankan usaha ini. Jadi pemilik usaha bisa banyak nih. Mungkin yang punya usaha, misalnya usaha keluarga ya, usaha dimiliki bapak, ibu, sama anak-anaknya, contohnya kayak gitu. Atau yang memiliki usaha antar teman gitu ya, si A dan si B, si C berteman. Nah, yang menjalankan usaha itu biasanya belum tentu yang memiliki usaha ini. Jadi yang menjalankan usahanya ini siapa nih, key person-nya. Misalnya Bapak A, itu dia yang menjalankan usaha, atau yang menjalankan usaha ini 2 orang, Bapak A dan Bapak B. Nah, role-nya apa? Tugasnya masing-masing apa? Misalnya yang A ini sales atau marketing, yang B ini keuangan, dan background latar belakang pendidikannya apa aja. Itu kami perlu tahu. Jadi key person, orang-orang kunci yang menjalankan usaha dari teman-teman. Kemudian berikutnya bentuk usaha, online atau offline, ini cukup jelas. Jenis usaha, kuliner, fashion, dan seterusnya. Saya rasa juga itu cukup jelas. Produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi misalnya fashion apa?
apakah hijab, apakah t-shirt, atau kuliner, apakah itu frozen food, ataukah ayam penyet, atau apalah gitu ya. Selama usaha sudah berapa tahun, ini cukup jelas, sudah memiliki berapa cabang, kalau belum ya diisiin belum aja, atau diisiin 0. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Lokasi usaha dan lokasi cabang, ini lokasinya di mana aja. Jadi lokasi toko utamanya ada di Jakarta misalnya, atau sama-sama di Jakarta tapi jalannya beda, ditulis saja. Misalnya satu di jalan A, yang satunya lagi di jalan B. Itu cukup jelas. Akun sosial media dan website tolong disebutkan semua. Kalau ada Instagram, Facebook, atau apalagi ya, Twitter, TikTok, dan website ya. Websitenya tolong disebutkan karena kami juga perlu melakukan screening untuk itu. Kemudian jumlah karyawan ada berapa? Ini juga cukup jelas. Metode pencatatan keuangannya yang sudah dilakukan itu apa? Apakah menggunakan software akuntansi ataukah masih manual? Atau yang lainnya apa misalnya? Kemudian point of sales yang digunakan, ini sebenarnya merek ya, ada Mokapos, Pawon, atau Buku Kas, atau mungkin menggunakan point of sale yang lain. Ini bedanya apa? Kalau point of sale ini yang mencatat penjualan aja. Kalau laporan keuangan ini lengkap. Kira-kira seperti itu. Kalau ini penjualan aja, ya, penjualan hari ini laku apa, jadi point of sale, ya, artinya memang pencatatan untuk penjualan. Omset per bulan itu berapa yang didapatkan keseluruhan, jadi uang yang diterima setiap bulannya. Gross profit ini uang yang diterima dikurangi modal. Jadi misalnya Bapak atau Ibu jualan kaos ya, kaos beli 30.000 dijual 100.000, nah berarti itu gross profitnya 70.000. Jadi penjualan dikurangi modal. Kalau net profit itu tadi ya, gross profit dikurangin biaya-biaya nih kayak gaji karyawan, listrik, sewa toko, kayak gitu. Jadi tadi beli 30.000 dijual 100.000, 70.000 itu kan belum untung tuh. Ada biaya transport, bensin, ongkos kirim dan sebagainya. Jadi netnya berapa? Kemudian jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu ini perlu tambahan modalnya berapa rupiah? Disebutkan aja, 100 juta, 200 juta, 300 juta, dan seterusnya. Bisnis benchmark, ini maksudnya gambaran usaha dari Bapak Ibu itu pengennya bakal kayak siapa. Misalnya Bapak Ibu ini usahanya kopi kekinian gitu ya. Saya pengen usaha saya kayak Janji Jiwa, misalnya kayak gitu. Atau kayak Kopi Kenangan. Atau misalnya Ibu jualan hijab, pengen usahanya seperti Zoya misalnya. Dan seterusnya. Itu bisnis benchmark maksudnya seperti itu. Foto, kantor, toko, dan produk. Silakan di-upload di sini. Bisa berupa video juga ini, kalau misalnya repot foto satu-satu, bikin video, di-upload di sini juga bisa. Ceritakan secara singkat mengenai bisnis Anda. Ini story dari bisnis teman-teman. Jadi kami ingin teman-teman bisa punya story terhadap bisnis teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa ceritakan, misalnya nih ya, teman-teman jualan hijab gitu ya. Kenapa sih kok orang beli di situ gitu? Apakah karena lebih murah, apakah karena lebih bagus, apakah karena pembelinya adalah teman-teman dekat. Jadi itu diceritakan story-nya seperti apa. Jadi kenapa? Jadi story yang dimaksud tuh gini, kenapa usaha teman-teman ini bisa berjalan? Kenapa orang mau beli produk dari teman-teman? Seperti itu. Kemudian jelaskan secara singkat pemodalan itu akan digunakan untuk apa. Ini cukup jelas ya, jadi mau nambah toko misalnya, mau buka cabang, atau mau bikin dapur,
Kemudian jelaskan secara singkat pemasaran yang dilakukan. Jadi selama ini pemasarannya bagaimana? Menggunakan brosur, digital marketing, atau apapun, itu tolong diceritakan. Kemudian jelaskan secara singkat rencana bisnis dalam 3 tahun ke depan. Ini cukup jelas. Kemudian jelaskan secara singkat kenapa tertarik untuk ikut program di platform Bishare Syariah ini. Apakah karena ingin hijrah? Ya itu teman-teman pasti punya alasan masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu dari form ini. Maksudnya nanti teman-teman bisa isi aja, dan setelah melakukan pengisian kami akan melakukan screening. Kami akan memberikan feedback posisi usaha teman-teman ini sekarang udah ada di mana nih? Apakah masih di white, apakah sudah di green, apakah sudah di black, dan kami juga akan memberikan masukan juga sebaiknya teman-teman harus melakukan apa, begitu. Mungkin itu aja dari saya, Mas Utus. Ya, makasih Mas Rangga. Oke, ini ada pertanyaan seputar form ya. Kalau misalkan yang sudah mengisi form, apakah perlu diisi lagi? Nah, mungkin Bapak atau Ibu Sobat Sohib mungkin bisa cek yang sudah pernah mengisi, karena kita kan menambahkan beberapa kolom pertanyaan ya, khususnya yang belum ada sebelumnya adalah foto usaha. Nah, ini akan sangat membantu kami untuk proses screening. Jadi kalau memang Bapak Ibu Sobat Sohib dulu pernah mengisi, tapi ketika di form yang baru ini kami harapkan dengan sangat untuk bisa mengisi kembali dan melengkapi data-data yang memang belum ada di form sebelumnya. Seperti itu, karena kami butuhkan untuk percepatan proses screening atau pengajuan ke permodalannya atau seperti itu. Baik, kemudian yang kedua pertanyaan, apakah form ini bisa di-download atau bisa diunduh, Mas Angga? Atau kita mengisinya online aja? Mengisinya harus online, mohon maaf, jadi tidak bisa diunduh. Itu ada di Google Form. Jadi Bapak atau Ibu langsung isi aja, datanya langsung masuk ke database kami bisa langsung melakukan screening. Oke, baik. Jadi mohon maaf untuk pengisian sementara masih kita via online Google Form dulu, seperti itu. Baik. Kita sebenarnya masih ada waktu nih, Mas Rangga. Apa kita mau sedikit jawab pertanyaan beberapa yang masuk ini, atau kita akan boleh kalau masih ada pertanyaan silakan, sambil ada sekitar berapa, 10 menitan ya? 10 menit ya. 10-15 menit. Ya, betul. Baik, saya akan langsung aja bacakan dari UKAS 07 ya. Pak UKAS atau Ibu UKAS, pembagian dividen itu berapa persen, lalu pembagiannya per bulan atau per tahun. Nah, ini mungkin lebih spesifik ya, pengembangan dari penjelasan untuk skema urun dana. Oke, Mas Rangga, silakan mungkin bisa dibantu. Ya, tadi Pak siapa ya, atau Bu siapa? UKAS, Pak UKAS, ini akunnya UKAS 07. Oh iya, Pak UKAS, atau ya mohon maaf kalau namanya salah sebut ya. Jadi pembagian dividen dan berapa besar itu yang menentukan adalah teman-teman dari UKM. Jadi yang menentukan akan menjual berapa persen sahamnya itu adalah teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi kayak gini contohnya nih. Teman-teman valuasi usahanya 1 miliar. Teman-teman ini sebenarnya butuh modalnya berapa? Katakanlah perlu modalnya 300 juta. Ya udah, berarti itu kalau dibandingkan dengan valuasi artinya 30% saham dilepas untuk mendapatkan dana dari investor sebesar 300 juta. Jadi itu yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Kemudian yang ditawarkan kepada investor seperti apa? Apakah pembagian keuntungannya itu per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun? Itu dari UKM sendiri yang akan menentukan. Itu. Dan kalau dividend yield ya, jadi dividen itu maksudnya rata-rata keuntungannya nih dibandingkan modal investor itu berapa, itu kita bisa lihat dari laporan keuangan. Jadi kami tidak, ya kita semua tidak bisa menjanjikan sesuatu yang pasti ke investor. Tapi kami bisa memberikan prediksi nih. Jadi berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan bisnis yang sudah berjalan sekian tahun ini, bahwa rata-rata keuntungannya per tahun, atau per bulan, atau per 3 bulan, atau per 6 bulan adalah sekian.
Nah, di situ investor akan memilih tuh, apakah dia memilih ikut berinvestasi di usaha teman-teman ini atau tidak. Jadi penawaran yang akan dipilih tentunya adalah penawaran yang paling menarik. Contohnya yang tadi di slide yang sudah kami tunjukkan ya, di situ ada Alfamidi, kebutuhannya 5 miliar. Ada 400 orang yang tertarik dan hanya perlu waktu seminggu untuk menutup kebutuhan 5 miliar itu. Artinya proposal yang ditawarkan oleh Alfamidi ini sangat menarik. Gitu. Kemudian ada juga tuh yang kopi, di situ kebutuhan dananya nggak banyak, yang ikut berinvestasi pun sekitar 100-an. Artinya ya hanya 100 orang itu yang merasa tertarik dengan bisnis itu. Begitu. Baik, terima kasih Mas Rangga, mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Siapa? Mohon maaf, Mas Ukas. Ukas. Oke. Saya bujang katanya, mohon maaf tadi ada. Saya menyebutnya Bapak atau Ibu. Baik. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya, Mas Rangga. Ada pertanyaan yang cukup menarik. Dari Pak Muhammad Hakam. Bismillah, saya marketing percetakan. Bagaimana cara mendapatkan modal untuk produksi percetakan saat ini? Saya ada tawaran order yang cukup besar. Nah, mungkin kita bisa arahkan ke model sukuk ya, kalau misalkan ada memang sifatnya order atau project. Nah, mungkin dari tadi kita bahasnya banyak ke saham ya, Mas Rangga. Mungkin saya sedikit mengulas mengenai sukuk atau bagaimana cara mendapatkan permodalan untuk project-project atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jangka pendek. Seperti itu. Ya, saran kami memang untuk yang seperti itu lebih ke sukuk ya. Jadi itu bisa insya Allah bisa masuk ke permodalan ke platform Bisnis Syariah ini. Hanya skemanya bukan lagi penawaran saham, tapi penawaran sukuk. Jadi memang kebutuhan modalnya hanya untuk satu proyek ini aja. Jadi proyek itu kan pengadaan apa tadi ya? Kalau ini percetakan. Ya kita lihatlah. Apakah yang dibutuhkan adalah apa produk cetaknya atau mesinnya atau apa itu bisa kita lihat. Tapi poinnya gini, apabila memang sifatnya ini jangka pendek yang artinya dapat orderan nih dari pelanggan, dapat orderan di mana untuk bisa memenuhi orderan itu perlu modal, seperti itu ya. Betul. Nah, jadi modal ini bisa didapatkan dari platform Bisnis Syariah untuk kategori yang sukuk. Kemudian modal yang terkumpul itu digunakan untuk memenuhi pesanan tadi. Setelah ada pembayaran, ada untung bagi hasil. Jadi prosesnya cepat. Oke. Hanya syaratnya sama aja. Ya. Syaratnya sama aja. Baik. Jadi memang kita membuka peluang ya Sobat Sohib, tidak hanya skema untuk melepaskan saham. Jadi kalau memang ada Sobat Sohib yang mungkin merasa kurang sreg dengan sistem ini, tapi ada tetap kebutuhan untuk permodalan, bisa kita arahkan ke sukuk seperti itu. Baik, Mas Rangga, kita sepertinya sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi Sobat Sohib yang sudah hadir hari ini. Kemudian bagi Sobat Sohib yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai layanan kami, baik itu inkubasi ataupun langsung ke permodalan, bisa menghubungi admin kami yang sudah mengisi absen. Insya Allah kami akan bagikan materi serta sertifikat untuk acara hari ini. Seperti itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Diska. Baik, terima kasih Pak Utus dan Pak Rangga. Luar biasa sekali ya Sobat Sohib semua. Pastinya sekarang sudah pada nggak sabar untuk daftar ya. Sobat Sohib yang berminat untuk pengajuan permodalan bisa langsung mengisikan data Sobat Sohib semua di solusihijrah.com/pemudaroba seperti yang sudah di-share di kolom chat. Terima kasih Sobat Sohib sekalian atas partisipasi di hari ini. Selanjutnya kami akan menghubungi kembali untuk menginformasikan layanan permodalan dan layanan inkubasi bisnis. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.